Halo, jumpa lagi dengan saya dalam materi kuliah berikutnya. Saat ini sedang hujan besar, jadi saya nampaknya juga sulit untuk merekam video. Jadi cukup audio saja ya. Ini pun saya sudah berteriak-teriak ini. Tema kita kali ini adalah jurnalisme kolaboratif. Ini kesannya seperti kekinian gitu ya, kolaboratif gitu. Padahal sebetulnya tidak juga. Sebelum kita melihat apa itu jurnalisme kolaboratif dengan lebih detail, saya ingin memberi semacam overview lah ya, ada semacam pandangan umum itu bahwa masyarakat melihat sebuah berita sebagai karya seorang jurnalis atau tim jurnalis yang bekerja untuk satu kantor media saja. Betulkah demikian? Ya, saya yakin kita semua sebagai masyarakat umum yang membaca hasil karya jurnalistik biasanya menduga berita itu dibuat oleh seorang jurnalis atau kalau tidak adalah sebuah tim dari sebuah kantor media yang sama gitu ya. Jadi misalnya ada dua orang wartawan disuruh oleh perusahaan ya, sebuah perusahaan untuk meliput sebuah isu. Paling begitu. Atau yang paling umum seringnya dianggap adalah ini hasil karya seorang jurnalis saja gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, tentu teman-teman melihat foto gambar di sebelah kiri. Itu apa maksudnya gitu ya? Ya, ini seorang perempuan yang saya ingin perkenalkan. Namanya Irma. Dia seorang jurnalis Kompas, penerima berbagai penghargaan atas liputan-liputan berpengaruh di bidang lingkungan. Jadi, hasil karya jurnalistik itu sebetulnya dinilai oleh banyak lembaga. Ada penghargaan internasional, ada penghargaan regional tingkat Asia, ASEAN, kemudian juga ada penghargaan nasional. Dari mulai Adi Negoro, macam-macam lah ya penghargaan jurnalistik itu. Dan hadiahnya bisa jadi uang, nggak cuma sekedar plakat atau sertifikat ucapan terima kasih. Jadi beberapa penghargaan bahkan kemudian ditindaklanjuti dengan semacam beasiswa namanya ya, fellowship gitu untuk biaya liputan lebih lanjut. Jadi harganya pun bisa macam-macam. Kalau di tingkat nasional kadang-kadang biayanya mencapai 10-20 juta untuk satu liputan. Kalau dapat fellow dari luar negeri bisa jadi sampai 100 juta satu liputan gitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa karir jurnalistik itu kayaknya agak sulit ya untuk mendapatkan pendapatan tambahan misalnya, tidak ya, karena kalau Anda atau kalian yang berniat menjadi seorang jurnalis bisa membuat karya yang bermutu, yang baik dan berpengaruh, akan banyak mendapat penghargaan. Yakinlah itu ya. Karena memang itu yang ada. Sayangnya memang tidak nampak di depan masyarakat umum ya, karena kerja-kerja jurnalistik seringnya memang di belakang layar. Teman-teman atau masyarakat umum hanya bisa melihat beritanya saja sebagai karya jurnalistik di media-media yang ada gitu. Tapi proses di balik berita-berita tadi jarang terungkap, kecuali yang Irma ini gitu ya. Ada beberapa pengecualian ya, selain Irma juga ada beberapa, tapi saya ingin pakai yang Irma ini dulu. Irma, ya, di sini ada penulisnya tuh, Irma Tambunan. Dia menulis sebuah karya berita investigatif, ya, penyelidikan. Dan dalam proses peliputannya, dia itu bahkan sampai diacungi parang. Ingat ya, Irma adalah seorang perempuan. Jadi jurnalis perempuan. Dia disandera, digeledah badannya, kemudian diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Kisah proses eh, pencarian berita ini Irma tulis juga tuh di Kompas tanggal 21 Juli 2019 tuh, lihat tuh ada ya gitu ya, cukup panjang tuh di situ ditulisnya 8 menit untuk membacanya. Silakan kalau mau baca. Cuman sayangnya berita ini dikunci ya, harus langganan Kompas dulu untuk bisa baca secara lengkap. Tapi menarik isi kisahnya ini ya, bagaimana dia sebetulnya sudah berusaha untuk tidak ketemu ya, untuk sembunyi, melindungi diri, tapi ternyata tetap aja ya. Bayangkan diacungi parang, parang tau kan golok ya kalau di kita ya, parang itu. Digeledah ya, isi tasnya, badannya, sampai kemudian disandera. Lalu bagaimana Irma bisa selamat? Nah, itu ada diceritakan di situ. Bagi kita, orang Indonesia sudah terbiasa tuh kalau lolos dari bencana kita bilang untung. Nah,
Jadi atau misalnya kalau kecelakaan motor nih, lalu kita bilang, aduh masih untung, nggak apa-apa badannya gitu. Atau kalau kita kepleset gitu ya, aduh masih untung nggak ada luka. Jadi di balik kemalangan ya, di balik bencana, orang Indonesia selalu melihat masih untung gitu, masih ada untungnya. Sebetulnya itu adalah ciri masyarakat yang beruntung ya Kak. Apapun musibah, apapun bencana yang didera, yang diterimanya, kita selalu bersyukur. Ya, bagus sebetulnya itu masyarakat yang positif. Meskipun kadang-kadang itu menyebabkan kita menjadi kurang kritis ya, karena kita selalu menjawab dengan masih untung bisa hidup. Gitu ya. Padahal sebetulnya kita punya hak lebih dari sekedar bisa hidup. Ya kan? Gitu. Nah, termasuk juga menanggapi ini nih. Jadi beberapa orang bilang, aduh, untungnya dia masih hidup, coba ya dibunuh tuh dia. Kan bisa dibunuh memang. Iya memang sih. Jadi dia masih untung tidak dibunuh gitu ya. Tapi pada dasarnya dia tidak untung ya. Tetap dia menjadi korban kekerasan. Dan kisah Irma ini menjadi inspirasi dari dari kalangan sejumlah wartawan ya, untuk kemudian membuat buku saku panduan bagi peliputan-peliputan isu lingkungan. Jadi ada buku yang isinya bagaimana melindungi diri gitu ya, dan seterusnya lah ya. Dan yang paling menarik adalah tagline-nya, tiada berita seharga nyawa. Gitu ya. Jadi kisah Irma ini menginspirasi pembuatan buku saku ini, yang kemudian disosialisasikan dalam banyak bentuk kegiatan pelatihan gitu ya, sosialisasi tentang keamanan wartawan atau keamanan jurnalis dalam meliput. Kenapa? Karena sebetulnya jurnalis itu harus hidup untuk bisa menceritakan hasil karyanya. Sebab kalau dia tewas, ya, nggak bisa terbit beritanya. Ya siapa yang mau nulis gitu kan? Karena itu jurnalis itu harus bisa survive, bisa bertahan hidup untuk bisa menceritakan apa yang bisa diliputnya, hasil liputannya. Karena misalnya contoh seperti ini, ya, ada wartawan media online ini tahun 2021 kejadiannya. Wartawan ini tidak tahu liputannya apa yang menyebabkan dia ditembak mati ya, tidak jauh dari rumahnya. Orang hanya bisa menduga-duga aja. Ya, kira-kira ini gitu, kira-kira begitu. Karena selama sebelum tewas ya, diduga tewas, itu juga banyak orang yang nggak tahu kapan tewasnya, sebenarnya diduga 24 jam setelah ditemukan jenazahnya. Dia itu sering menulis berita-berita tentang korupsi ya di wilayah sekitarnya. Jadi si wartawan ini kemungkinan terbunuh karena ya salah satu berita tersebut. Loh, kenapa begitu? Kenapa emangnya hanya koruptor aja yang tegaan gitu? Kan mungkin aja berita tentang kecelakaan sepeda motor terus si pelakunya marah itu karena diberitakan. Menurut kalian mungkin nggak sih? Jadi gini, ada berita kecelakaan motor gitu ya, terus diberitakan di media gitu. Si orang-orang yang terlibat di berita tersebut, yang terlibat dalam kecelakaan dan diberitakan, kemudian marah, mengambil pistol, lalu mencari wartawan yang memberitakannya. Apakah sebegitu tinggi kemarahannya sehingga orang itu bisa membunuh hanya karena kecelakaan motornya kemarin diberitakan media? Yakin? Ya, jadi orang-orang sih secara akal sehat hanya bisa bilang, kayaknya sih ya kasus-kasus kejahatan yang besar ya, yang cukup mendorong orang untuk bisa melakukan pembunuhan. Karena misalnya kejahatan-kejahatan itu melibatkan uang sampai miliaran ya, bahkan triliunan gitu loh. Ya kan? Atau bahkan perusahaan-perusahaan besar, orang-orang besar gitu. Jadi orang hanya menduga itu sih. Jarang sih orang langsung melihat, ini berita wartawan ini seringnya menulis kecelakaan lalu lintas. Kemarin tuh dia menulis ada beca nyerempet tukang bakso. Jangan-jangan salah satu dari pelaku yang terlibat kecelakaan itu yang membunuhnya. Kayaknya nggak mungkin deh. Atau mungkin? Ya nggak tahu ya. Tapi dugaan sih dia ditembak oleh berita-berita yang tentang korupsi ya. Karena dia banyak juga, selain berita-berita lain, dia banyak menulis berita tentang korupsi. Nah, sampai di sini, menurut kalian
apakah profesi wartawan, profesi jurnalis itu adalah profesi yang mengerikan? Ya karena tadi ya, itu Irma misalnya kisahnya tahun 2019. Ya, seorang wartawan yang tembak mati nggak jauh dari rumahnya itu tahun 2021. Dan perlu kalian ketahui ya, bisa juga tinggal googling kok ya. Masih ada wartawan-wartawan yang menjadi korban kekerasan setiap tahun sampai hari ini. Gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kamu gimana? Apakah profesi jurnalis cukup mengerikan setelah mendengarkan paparan saya barusan tadi ya? Ya, jurnalis perempuan aja sampai dibegitukan ya. Jadi mereka nggak peduli itu ya gitu. Silakan tulis komentar kamu seperti apa. Nah, dalam buku tadi saya kembali ingatkan ada tagline yang disebut tidak ada berita seharga nyawa. Kemudian ada semacam praduga ya bahwa pelaku dari tindakan kekerasan kepada wartawan itu adalah biasanya terlibat dalam kejahatan terorganisasi atau organized crime. Tidak mungkin ya tadi disampaikan oleh saya juga semacam ilustrasi orang-orang pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan senggolan lalu lintas di jalanan seperti misalnya tukang bakso disenggol tukang beca, kemudian para pihak itu mengambil pistol lalu menembak wartawan yang memberitakan peristiwa senggolan di jalan tadi. Kayaknya peristiwa tersebut tidak cukup mendorong orang atau cukup memberi motivasi orang untuk membunuh seorang wartawan. Ya, jadi kebanyakan juga pada akhirnya di banyak negara kejahatan-kejahatan terorganisasi inilah yang menjadi pelaku kekerasan terhadap wartawan. Biasanya pelaku-pelakunya bukan orang-orangnya langsung ya. Kejahatan terorganisasi itu seperti apa sih? Ya biasanya adalah penjahat-penjahat yang beroperasi dalam perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan pengolahan kayu, dan seterusnya yang omsetnya bisa triliunan. Pemilikan tanahnya juga nggak semeter 2 meter, tapi ratusan ribu hektar gitu ya. Dan omsetnya juga banyak. Dan biasanya orang-orang seperti ini juga terlibat dalam penyelundupan kayu ilegal, penyelundupan batu bara ilegal, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu disebut dengan kejahatan terorganisasi. Karena biasanya memang melibatkan banyak pihak dan mereka tuh melakukan rencana ya dalam melakukan tindakan kekerasan itu kepada wartawan terutama ya. Jadi karenanya sejumlah wartawan kemudian berkumpul mengingatkan kembali kepada kalangan wartawan yang bekerja dan ingin meliput isu-isu tertentu yang melibatkan kejahatan terorganisasi itu tidak ada berita seharga nyawa. Jangan terlalu nekat lah. Udah kita tahu juga kita manusia tidak tahan peluru kan, tidak seperti Superman gitu yang tahan peluru dan memiliki mata seperti laser gitu yang bisa menembakkan sinar laser gitu. Kita bukan pahlawan super gitu ya, bukan superhero gitu seperti Avenger. Jadi teman-teman mengingatkan kembali tidak ada berita seharga nyawa. Selalu ingat ya bahwa kita harus bertahan hidup untuk bisa menceritakan hasil liputannya. Jangan nekat gitu. Isi inti dari buku tadi, cara-cara teknik-tekniknya itu banyak sekali ya, termasuk bahkan mengatur bagaimana email, mengamankan HP-nya, mengamankan dan seterusnya, mengamankan keluarga dan lain-lain. Nah, di antara salah satu caranya adalah berkolaborasi, gitu ya, berkumpul sebetulnya. Jadi teman-teman wartawan kerja bareng, karena dengan kerja bareng kita bisa saling mengingatkan atau memberi catatan, saya pergi ke sana ya. Jadi kalau hilang tiba-tiba orang tahu oh dia lagi melakukan tugas ini ke arah mana gitu. Jadi orang bisa tahu kira-kira cari orangnya kemana gitu ya, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat ditolong kalau dia dalam kemalangan. Nah, salah satu kelompok kolaboratif wartawan kolaboratif ya ini ya SIEJ ini, The Society of Indonesian Environmental Jurnalis atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia ya, yang berbadan hukum dideklarasikan 45 jurnalis pada 22 April 2006 ya, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi di Tangkahan, Sumatera Utara. Banyak kegiatannya macam-macam ya. Anggotanya sekarang sudah hampir 250 orang, ada yang freelance, ada yang bekerja tetap di perusahaan media dan tersebar di berbagai provinsi. Kegiatannya ada pelatihan jurnalistik lingkungan, ya bagaimana meliput tentu saja, kemudian membangun jejaring tadi,
Sehingga misalnya kalau ada isu di Kalimantan karena tadi seringnya yang begitu tuh organized crime, maka kadang-kadang kayu-kayu selundupan itu misalnya dibawa sama kapal-kapal besar, berlabuhnya di mana? Di Surabaya misalnya, atau di Cirebon misalnya, sehingga orang yang liput di Kalimantan bisa minta tolong teman-teman di Cirebon atau di Surabaya untuk melakukan liputan. Sehingga karyanya nanti bisa dibuat bersama gitu ya. Itu namanya jaringan jurnalis lingkungan. Kemudian jurnalisme advokasi lingkungan. Juga kita bagaimana menulis karya-karya jurnalistik lingkungan itu sebagai bagian dari mengubah situasi, mengubah sistem agar menjadi lebih baik. Itu namanya advokasi ya. Seperti misalnya sekarang ada SEJ itu menggelar kegiatan bagaimana tema-tema lingkungan itu menjadi debat di dalam pilpres atau pilkada gitu ya, sehingga tim sukses atau tim kampanye itu mengangkat isu lingkungan yang benar-benar ya, isu lingkungan bukan cuma slapstick atau apa gimmick aja gitu. Aduh, ini teriak-teriak pisan saya. Gimmick aja ketika ngomongin isu lingkungan dalam kampanye itu ya, nggak cuma ngomong tapi sebetulnya benar-benar ingin dilaksanakan gitu ya. Sampai berak gini. Berikutnya juga ada jaringan jurnalis investigasi di Indonesia namanya ya, J-Invest gitu. Ini terdiri dari berbagai media didirikan tahun 2010 yang merasa prihatin dan kondisi korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia. Jangan lupa ya, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu cukup banyak dan masih terjadi sampai saat ini. Kalau kalian lihat di TikTok di mana gitu, barangkali kan hanya lihat soal jalan yang macet, udara yang polusi, air minum yang susah, harga barang yang mahal dan segala macam. Itu ingat termasuk sebagai hak asasi manusia ya. Jarang kita paham bahwa harga bahan pokok yang mahal, pendidikan yang sulit. Kemarin ada isu soal biaya kuliah yang dijaminkan ke pinjol. Kemudian macam-macam lah ya, yang kita pikir itu mah bukan urusan besar-besaran gitu ya, bukan isu yang hebat gitu, itu mah isu keseharian kita. Justru itu HAM itu adalah urusan keseharian kita, hak kita untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah nanti gitu, hak untuk dapat rumah yang mudah diakses oleh kita, tempat tinggal gitu ya, dapat pakaian yang layak. Itu bukan permintaan yang aneh-aneh ya. Itu hak asasi manusia Indonesia, ada di Undang-Undang Dasar. Silakan mangga dibaca ya, itu hak kalian loh. Nggak pernah peduli ya sama hak sendiri. Jangan ngeluh aja, makanya dibaca haknya. Kadang-kadang kita tuh gitu ya, jadi pembeli ya, jadi konsumen nggak pernah baca haknya kan. Misalnya hak konsumen tuh apa sih gitu. Lalu kalau misalnya ada pelanggaran haknya, kita nggak peduli juga untuk menggugat tadi. Padahal kita ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita bisa menggugat hak kita. Yang jadi persoalan, kita tahu nggak hak kita apa? Ya, sama seperti Anda sebagai warga negara, tahu nggak hak Anda sebagai warga negara Indonesia? Bacalah Undang-Undang Dasar, di sana ada hak-hak Anda, ya, terpampang dengan jelas di banyak pasal. Sekarang bahkan hak-haknya itu dirinci ya dengan jelas gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu, hak itu cuma 3 pasal ya di Undang-Undang Dasar. Sekarang kan Undang-Undang Dasar udah diamandemen banyak ya, gitu ya. Ikut nyoblos pemilu itu juga hak loh, bukan kewajiban. Itu hak. Jadi hak mah terserah saya mau pakai apa enggak ya. Benar nggak? Kewajiban teman-teman adalah justru mengingatkan orang yang sudah teman-teman kasih amanat. Gitu. Jadi ketika sudah dipilih, lalu dia seenaknya aja, tidak ingkar janji, ya kewajiban kita lah ya, untuk menggugat itu. Karena kan saya itu menggunakan hak saya gitu ya, untuk memilih orang dengan harapan apa gitu. Misalnya kehidupan saya lebih baik. Tiba-tiba kehidupan nggak lebih baik, ya kewajiban kalian menggugat. Yang jadi persoalan sekali lagi orang Indonesia mah, untung gini juga. Ya, gitu ya. Balik lagi ke urusan ini. Ya. Nah, pernah dengar nggak Panama Papers? Ya, kalau nggak pernah dengar, silakan googling nanti ya, Panama Papers. Itu data, kumpulan-kumpulan data yang didapatkan dari bocoran sebetulnya ya, dari hacker. Kemudian disebarkan ke sejumlah media massa, ya, ke kantor redaksi, dan orang-orang pas bacanya cukup tercengang ya. Karena apa? Karena isinya adalah jutaan perusahaan cangkang atau shell company namanya, yang didirikan oleh sebuah perusahaan hukum namanya Mossack Fonseca. Ya, itu hanya salah satu aja, sebetulnya ada banyak lagi ya. Dan itu dimiliki sejumlah pejabat publik, pengusaha, orang-orang terkenal gitu ya, yang punya duit banyak gitu. Dan perusahaan-perusahaan itu ada di sebuah negara gitu ya. Dan diduga
dibuat sebagai perusahaan cangkang itu perusahaan pura-pura gitu ya, untuk menghindari pajak, pencucian uang bahkan ya, dan transaksi ilegal lainnya. Dan di Indonesia Panama Papers juga melibatkan banyak orang Indonesia ternyata di sana, dan ada liputannya di majalah Tempo ya. Silakan. Dan itu hasil kolaborasi di beberapa media selain Tempo juga dilaporkan Panama Papers di tingkat Indonesia. Dan itu ya cukup menghebohkan juga ya. Buat kita barangkali tidak cukup menghebohkan ya, buktinya kalian kan nggak tahu ya, nggak ingat gitu. Yang menghebohkan memang para orang-orang yang terlibat ya, orang-orang kaya, para pengusaha yang disebut namanya, itu mereka sih heboh memang. Lagi-lagi ya, musuh paling besar dari jurnalis itu adalah orang-orang yang itu tadi ya, melakukan kejahatan-kejahatan besar ya. Mereka yang paling nggak suka ingin diungkap kejahatannya. Jarang tuh ada yang paling benci sama jurnalis seperti tukang beca, para penjudi gitu ya, jarang. Jarang. Kemudian lalu melakukan kekerasan terhadap wartawan ya. Lalu jurnalis perempuan juga sekarang jadi masalah karena makin banyak juga jurnalis perempuan di Indonesia. Dulu ya 10 tahun yang lalu jurnalis itu kebanyakan yang laki-laki, perempuan tuh jarang banget. Sekarang yang menjadi jurnalis itu banyak perempuan. Entah karena porsi perempuan makin banyak ya di dunia, sehingga yang belajar jurnalistik juga banyak perempuan, dan akibatnya juga banyak gangguan terhadap perempuan yang di lapangan gitu. Nah, karena itu banyak jurnalis perempuan yang merasa harus membela haknya sebagai perempuan untuk aman melakukan pekerjaannya, gitu ya. Kan banyak banget tuh mentang-mentang perempuan dilecehkan oleh narasumbernya. Ya, dunia ini kan masih memandang rendah perempuan ya. Perempuan itu masih dianggap kelas 2 ya. Gak mungkin lah perempuan sepintar laki-laki. Gak mungkin lah perempuan tuh punya kemampuan yang sama seperti laki-laki gitu. Kalau ada pasti ada aneh-aneh gitu ya. Jadi selalu aja disebutnya pasti perempuan main itulah supaya dia bisa nyelenceng tuh meroket karirnya gitu. Jadi nggak pernah dianggap perempuan itu benar-benar bisa punya kemampuan yang mendukung karirnya gitu. Pasti dia menggunakan tubuhnya sebagai perempuan untuk melancarkan karir gitu. Tuduhan laki-laki yang sirik melihat keberhasilan kaum perempuan. Tapi memang kenyataan seperti itu ya. Akibatnya banyak perempuan yang dilecehkan. Tapi nggak cuma laki-laki yang begitu. Ada juga perempuan yang merasa bahwa memang perempuan sih nggak sama seperti laki-laki. Dia harus lebih rendah, harus begini, harus begitu ya. Jadi ada juga kelompok perempuan yang mendukung kondisi bahwa perempuan itu tidak setara. Nah, karena itu menjadi rumit memang persoalan perempuan ya, terutama juga dalam pekerjaan jurnalis. Karena perempuan jurnalis itu harus bisa pergi dari Bandung ke Cirebon, nginep di sana, dari Cirebon nginep di Surabaya gitu, habis itu berangkat ke Papua gitu ya. Jadi seperti jarang di rumah juga. Nah, itu kan jadi perkara ya. Gitu, buat orang Indonesia misalnya, kalau dia udah menikah, ini gimana sih ibunya kok jarang di rumah? Nah, itu anak-anak nanti gimana? Nah, itu kan menjadi rumit ya persoalan seperti itu. Berikutnya adalah jaring. Ini adalah media yang menampung semua karya-karya kolaboratif. Karena tadi ya kita tahu ya bahwa karya-karya kolaboratif biasanya berkaitan dengan tema-tema kejahatan terorganisir. Jarang juga tuh media-media biasa gitu ya, media besar itu mau menampung karya liputan seperti itu. Karena biasanya yang kejahatan-kejahatan terorganisir itu juga adalah pemasang iklan gitu. Jadi aja agak susah gitu kan. Ya memang gimana lagi. Silakan baca teori hierarki pengaruh ya dari Pamela Rees dan Schumacher yang menyebutkan bahwa media itu nggak bisa melepaskan diri dari pengaruh pemasang iklan. Iya, itu kenyataan hidup di dunia, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi pemasang iklan itu juga bisa mempengaruhi isi redaksi, gitu ya. Ada sebuah contoh kasus di Indonesia, sebuah komplek perumahan besar gitu ya. Ketika diberitakan pertama, ada pernyataan dari pejabat pemerintahan di Jawa Barat gitu lah, jangan sebut namanya. Yang menyebutkan itu belum ada izinnya. Begitu diberitakan hari pertama, hari kedua langsung nggak ada lagi berita. Kenapa? Karena si perusahaan besar tadi, perusahaan pengembang tadi, developer tadi, lalu pasang iklan di banyak media ya dengan harga yang tinggi. Ya udah, diem gitu. Terus gimana kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat, jadi nggak percaya dong sama jurnalis. Ya memang begitu akibatnya. Jadi karena kita bisa dikendalikan oleh pengiklan, banyak orang merasa bahwa wartawan
media itu nggak jujur, nggak pernah bisa dipercaya, ya, selalu bisa dikendalikan. Itu baru pada pemasang iklan. Sama pemilik medianya gimana? Ya, jangan-jangan lebih dikendalikan lagi oleh pemilik media gitu ya. Jadi banyak orang nggak percaya bahwa jurnalis itu bisa benar-benar independen di depan pemilik media yang setiap bulan ngegaji dia. Ya, gitu ya. Nah, ini memang membuat orang menjadi problem juga dalam penulisan. Nah, karena itulah jaring media ya seperti jaring ini juga yang independen itu bisa menampung karya-karya jurnalistik untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan di tengah masyarakat bahwa ada jurnalis-jurnalis, wartawan-wartawan yang masih idealis ya dan masih banyak liputan-liputan yang terbuka. Ini contoh-contohnya nih. Ya, yang lolos dari Indekos ini bicara tentang kos-kosan mahasiswa dan pekerja. Ya, kemudian soal program prakerja ya waktu zaman Covid nih. Dananya besar banget, berapa ratus triliun ya. Tapi entah kenapa kemana ininya hasilnya, pertanggungjawabannya apa dan seterusnya. Apakah teman-teman ikut ini program prakerja juga yang pelatihan-pelatihan online itu? Apa dampaknya? Kemudian alat sadap Israel di Indonesia ini menarik karena isunya sebenarnya udah agak lama, terutama wartawan yang merasa dirinya banyak disadap ya. Lalu kemudian ditindaklanjuti karena ada bocoran tuh ya, namanya Indonesia Leaks ya. Ada bocoran bahwa ada memang alat tadi tercatat dalam sebuah dokumen import ke Indonesia. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya terbuka bahwa betul alat tadi memang digunakan secara resmi oleh negara, ya, pemerintah. Padahal katanya kita tuh nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya, tapi kita beli barang dari Israel ternyata. Gitu. Sementara katanya kita membela Palestina, tapi kita ternyata membeli barang. Pemerintah loh itu, ya dana pemerintah, dana anggaran negara itu digunakan untuk beli barang dari Israel. Salah satunya adalah untuk menyadap percakapan rakyat. Gitu. Makanya dibuatlah liputan ini gitu. Sekarang Anda bisa berharap liputan ini bisa muncul di media-media mainstream gitu, media-media utama. Nggak akan mungkin ya. Karena itu banyak yang takut. Silahkan bacanya di media-media independen seperti ini gitu ya. Ada Independent ID, ada Jaring ID tadi gitu ya. Banyak liputan-liputan yang ngeri-ngeri sedap lah bacanya juga ya. Membuat kita tercengang. Apalagi kalau kalian butuh banget informasi yang agak mendalam tentang siapa sih calon-calon presiden, lingkungan teman-teman calon presiden itu, ya kan? Karena calon presiden itu sebetulnya nanti kan nggak akan bekerja sendiri, ya. Dia akan ditemani oleh orang-orang yang mendukungnya saat ini. Nah, yang mendukungnya saat ini itu siapa aja? Nah, silakan bacalah di situ ya, jadi bisa tahu. Karena kalau kita milih satu orang calon presiden, sebetulnya kita memilih teman-temannya ketika nanti akan bekerja, ya nggak? Iya. Nah, istilah kita mulai perdalam tentang apa itu yang disebut dengan jurnalistik kolaboratif. Jurnalistik kolaboratif adalah bentuk kegiatan jurnalistik yang melibatkan satu jurnalis atau lebih, atau organisasi media ya lebih dari dua misalnya dalam proses pembuatan berita, ya, serta penyebarannya juga. Jadi bisa aja misalnya beberapa jurnalis kerjasama lalu disebarkan di beberapa media, atau beberapa media kerjasama gitu ya untuk bikin satu liputan gitu ya. Salah satu contoh awal adalah Project Sunshine di Amerika Serikat sana yang mengungkap skandal korupsi ya di Amerika Serikat tahun 70-an dan mendapatkan penghargaan jurnalistik tertinggi namanya Pulitzer ya, hadiah Pulitzer di Amerika Serikat itu. Hadiah ini adalah hadiah karya jurnalistik tertinggi dan wartawan-wartawan di sana pengen banget ya dapat hadiah ini seperti sebuah lifetime achievement gitu ya. Jadi seperti karya puncak dalam hidup seorang wartawan. Pengen banget dapat hadiah Pulitzer itu. Kalau di Indonesia mirip-mirip seperti Adi Negoro ya. Jadi kalau wartawan dapat Adi Negoro tuh luar biasa bangganya ya. Tujuan dari jurnalisme kolaboratif tadi seperti disampaikan di awal banget, ya pertama untuk melindungi kerja jurnalistik, ya kerja jurnalisnya. Karena kalau kerja sendirian, seringnya orang nggak tahu dia lagi ngapain sih, tiba-tiba dia ditemukan jenazahnya di pinggir jalan misalnya gitu ya. Nah dengan kolaborasi kita tahu dia sedang mengerjakan apa, sehingga mudah banget juga untuk menyelidikinya. Kira-kira siapa yang melakukan kekerasan misalnya ya, menghalang-halangi kerja tersebut dan seterusnya. Selain itu juga karena perkembangan teknologi lah sekarang ini ya memudahkan ya zaman sekarang ya ada WA, ada video call, ada macam-macam. Internet sekarang lumayan meskipun di Indonesia masih lelet masuknya gitu ya layanannya itu.
Tapi itu sudah lumayan bisa kemana-mana, bisa kirim video, bisa sharing segala macam, meskipun juga belum tentu bebas ya. Karena sekali lagi di Indonesia itu banyak disadap ya teknologi komunikasi digitalnya. Indonesia itu negara yang sebetulnya ya masih abu-abu gitu ya, hati-hati karena jangan sembarangan share karena sebenarnya dipantau. Kemudian juga kenapa jurnalisme kolaboratif ini perlu dilakukan? Karena perubahan landscape media ya. Tadinya radio, koran, televisi itu begitu kuat ya pengaruhnya. Sekarang ini udah ada media online ya yang tersebar di mana-mana sehingga semua harus bisa bekerja sama agar menghemat juga biaya tentu saja. Produksi berita teh mahal. Ya nggak gitu. Jadi kalau dengan kolaborasi siapa tahu juga bisa menekan biaya produksi berita. Dan terakhir tentu saja untuk meningkatkan kualitas jurnalistik. Karena dengan makin banyak media yang terlibat, publik barangkali akan mulai merasa bahwa ini tidak ada intervensi dari pengiklannya, tidak ada intervensi dari pemilik medianya, karena medianya kan banyak. Ya, kalau untuk mempengaruhi satu liputan tersebut, maka para pemilik media itu harus bersepakat gitu ya, atau para pengiklannya harus bersepakat dulu untuk menghentikan, menghalang-halangi liputan itu gitu ya. Jadi makin sulit dipengaruhi gitu ya karya jurnalistiknya kalau kita membuatnya secara kolaboratif. Dan karena sulit dipengaruhi, maka mudah-mudahan publik bisa lebih percaya ya terhadap karya jurnalistik tadi. Makanya dianggap makin meningkatkan kualitas jurnalistiknya. Oh, alhamdulillah hujannya mulai reda. Tapi tenggorokan saya sudah mulai pura. Nah, manfaat dari jurnalistik kolaboratif adalah meningkatkan cakupan dan kedalaman laporan. Jadi ini memungkinkan jurnalis untuk menghasilkan laporan yang komprehensif, yang mendalam karena banyak perspektif, banyak sudut pandang, narasumber yang bisa diperoleh, data yang lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan meningkatkan kecakupan dan kedalaman laporan. Kemudian memperkuat dampak jurnalisme karena karyanya tadi itu bisa didistribusikan melalui banyak media sehingga makin banyak orang yang bisa membaca karya tadi. Dan seperti teori agenda setting, isi media itu memang mempengaruhi pikiran orang, ya, mempengaruhi opini publik. Jadi makin banyak masyarakat yang bisa diterpa oleh informasi, maka makin banyak orang yang bisa dipengaruhi ya pendapatnya dan pikirannya. Itu disebut dengan memperkuat dampak. Lalu membangun kepercayaan publik, karena tadi saya sampaikan makin banyak media yang terlibat, makin sulit dipengaruhi isinya, sehingga orang akan cenderung percaya bahwa liputan ini lebih independen gitu ya, tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Nah, model-modelnya tadi juga sudah saya sampaikan ya, ada kolaborasi antara media-media, jadi media dengan media, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Kalau yang Panama Papers bahkan lebih dari 5 media di Indonesia. Kemudian kolaborasi jurnalis LSM ya, misalnya Walhi ya, atau jaringan tambang ya, Jatam gitu ya. Kemudian apalagi gitu, lalu dengan jurnalis-jurnalis atau jurnalis dengan akademisi, misalnya beberapa misal perguruan tinggi ya sudah ada kolaborasi dengan media untuk bikin tulisan ya, dimuatnya di Remote TV gitu misalnya. Ada tuh, udah baca Remote TV ya, itu kolaborasi riset akademisi dengan liputan jurnalis di lapangan. Atau di Bandung Bergerak saat ini ya sudah cukup banyak juga tuh kolaborasi antara akademisi dan jurnalis. Kemudian jurnalis dengan komunitas, misalnya komunitas penganut kepercayaan ya, atau komunitas adat mana gitu ya, lalu saling melakukan liputan gitu ya dengan teknik-teknik jurnalistik gitu. Itu. Jadi model-modelnya media, jurnalis dengan LSM, jurnalis dengan akademisi, dan jurnalis dengan komunitas. Aduh, berat. Dan saya ingin sampaikan, sebetulnya kalau tadi di awal teman-teman menganggap bahwa jurnalis itu kayaknya menyeramkan, mengerikan gitu ya. Sebetulnya enggak juga. Kalau temanya tidak berkaitan dengan kejahatan terorganisir. Karena liputan jurnalistik itu kan banyak banget ya. Benar nggak? Nggak cuma itu satu-satunya. Kita bisa liputan tentang traveling ya, tentang lokasi wisata yang indah di mana-mana.
nggak ada kejahatan di sini. Kecuali kalian temukan ternyata ada pembalakan liar ya, illegal logging misalnya, atau tambang liar. Mungkin pada akhirnya jadi liputan tentang kejahatan terorganisir. Tapi selama kita hanya bicara tentang, oh betapa indahnya ini, bagaimana rute ke sana, penginapannya seperti apa, dan seterusnya, menyenangkan. Kalian bisa melakukan liputan-liputan seperti seminar ya, di Des Pendidikan itu seminar, hasil riset, wawancara dengan akademisi, ada diskusi dan seterusnya. Ini juga menyenangkan ya, di gedung yang dingin dengan pakaian yang rapi, nggak terpa matahari, kerjanya duduk aja di kursi seminar gitu ya. Makan siangnya makan enak di hotel gitu dan seterusnya. Menyenangkan, ya nggak? Atau kita ketemu banyak orang ya di tengah di depan gedung KPK gitu ya, di depan demonstran. Wah, kita ikut terlibat dalam banyak peristiwa-peristiwa penting. Ada orang yang baru dibebaskan, ada menteri yang mundur, ada menteri yang menyatakan sesuatu. Ya, kita hadir di sana pada momen penting itu. Sementara orang-orang awam menunggu kita untuk menyampaikan beritanya. Ya, kita adalah orang pertama yang tahu gitu. Itu menyenangkan. Ya, pengalaman saya sendiri. Kita punya akses kepada para selebritis, olahragawan, artis, apalah gitu ya. Ketika kalian susah ya, sebagai orang awam akan susah datang ke rumah artis, sementara kita akan diterima dengan tangan terbuka, ikut sarapan di situ. Bahkan masuk ke dalam kamar tidurnya, dibukain lemarinya supaya bisa diambil gambarnya dan seterusnya. Kalian nggak akan mungkin kalau bukan jurnalis, ya nggak? Gitu. Ini apalagi ya, vlogging ya. Kita sebagai wartawan zaman sekarang bisa cerita dengan mudah, dengan enjoy tentang kegiatan kita, sedang keliling-keliling kulineri, sedang keliling-keliling mana, bedah kampus lah, apalah namanya vlogging gitu ya. Dulu namanya reportase, sekarang namanya vlogging gitu. Jadi ya di media sosial, TikTok, di YouTube banyak tuh ya karya-karya jurnalistik bentuknya vlogging sekarang ini. Jadi sebelum menarik ya, menantang ya. Wah, apalagi ini saya paling suka. Jadi liputan kuliner. Wah, ini nggak akan ketemu lah yang ngeri-ngeri di sini ya. Kalau yang ngeri-ngeri itu adalah makanannya. Misalnya cabenya 2 kilo gitu. Waduh, gitu ya. Atau bahan makanannya yang belum pernah kita makan. Entah itu ulat gitu ya, entah itu hewan yang nggak jelas apa gitu. Mungkin di situ tantangannya. Tapi sisanya menyenangkan. Jadi sebetulnya jangan terlalu negatif juga ya. Menarik lah. Ini fashion show gitu kan, kita menarik. Banyak pemandangan yang bisa kita gunakan untuk menjernihkan bola mata juga. Dan ini bagi teman-teman yang suka sekali dengan data ya, ada yang sebut dengan jurnalisme data. Dan data scientist sekarang banyak dicari juga. Jadi kalau belajar jurnalisme data, kita sekaligus juga menjadi data scientist. Kita bicara tentang bagaimana mempresentasikan data-data, angka-angka gitu ya, hasil riset dan seterusnya dalam bentuk yang menarik, yang live gitu ya, yang bergerak dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau tadi di awal kita seperti mengerikan itu, wih, kok gitu ya pekerjaannya gitu ya. Sebetulnya itu hanya sedikit saja bagian dari pekerjaan jurnalistik. Ya, sisanya banyak sekali yang menyenangkan dan cukup menantang kita untuk terlibat di dalamnya. Oke, terima kasih dan ada tugas di classroom ya. Silahkan loncat ke sana untuk melaksanakannya. Dari saya, hatur nuhun pisan, semoga selamat, rahmat, dan berkah Tuhan ada pada Anda. Dan alhamdulillah hujannya pas reda rekaman ini selesai. Salam.